Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Saya ingin lanjut mengenai materi perkuliahan ya. Pada kali ini, di video kali ini kita akan mulai mengenai sistem multimedia. Kita lanjutkan materinya dengan topik animasi ya. Pada video sebelumnya udah saya perkenalkan dan jelaskan materi mengenai teks, ya, video, grafik, image, sama sound ya, audio. Nah ini adalah multimedia dengan teori yang terakhir, yaitu animasi ya, yang akan dijelaskan di video kali ini. Di animasi, apa sih animasi itu? Sebenarnya animasi itu ya sama kayak video ya, namun bedanya yang memerankannya itu bukan orang gitu ya, atau objek-objek yang digunakan untuk latar belakang, untuk adegan-adegan itu bukan objek nyata ya kalau animasi. Nah biasanya animasi itu digambarkan sebagai representasi dari grafik ya, digambar gitu ya. Kemudian dari gambar itu nanti akan digambar dengan banyak gambar, di mana gambar itu dibuat seolah-olah berbeda, dan dia akan bergerak seperti yang kita jelaskan waktu itu ya, kita sebut sebagai frame. Jadi istilah frame itu juga ada di animasi ya. Waktu itu kita bilang frame itu adanya di video, tapi sama aja sebenarnya. Animasi itu juga sama, gambar yang bergerak. Cuman gambarnya ya, ya walaupun sama-sama digital, tapi kalau animasi itu berupa drawing ya, gambar. Yang digambar ya, artinya bukan objek nyata. Nah, animasi sendiri bisa 2 dimensi, bisa campuran, atau kita bisa lihat animasi itu ada yang 2,5 dimensi ya. Atau mungkin teman-teman tahu judul Sound the Ship itu adalah motion picture ya. Jadi dia bergerak. Jadi letak antara satu frame dengan frame yang lain itu agak kasar ya, bukan kasar apa, agak jauh ya pergerakannya gitu ya. Film kartun juga sebenarnya masuk ke animasi ya. Film kartun juga pergerakannya tidak sehalus film-film 3 dimensi. Ya, dimana kalau film kartun itu antara frame-nya itu masih berasa bedanya. Nah dunia animasi sendiri pada awal mulanya memang masih ingat mungkin kalau kita nonton film Amerika tuh ada 20th Century gitu ya, 20th Century movie gitu ya. Nah itu adalah di Amerika sendiri zaman-zaman meledaknya film animasi itu sekitar memang di mau memasuki abad 20 gitu ya. Nah gitu. Jadi rame itu di Amerika, walaupun memang sejatinya film animasi itu udah lama ditemukan ya, semenjak ditemukannya kamera ya sebagai penangkap gambar dan video pada tahun 1896 gitu ya. Nah waktu itu mungkin kamera masih gambar sih ya, belum video ya, gambar doang. Dan kemudian ada yang namanya Georges Méliès ya, dia menggunakan simple kamera trick. Jadi tiap objek itu dia foto dengan berbeda-beda ya, dan diurut-urutkan sehingga seperti bergerak ya, atau kita sebut sebagai stop motion teknik yang ada di Sound the Ship tadi. Ya, jadi gambarnya dibuat banyak dengan posisi yang berbeda dan dilakukan berurutan secara sekuensial, maka terlihatlah gambar itu seperti gambar yang bergerak. Nah, di sini kita juga punya histori ya, ada namanya Winsor McCay, dia adalah seorang animator yang bisa dibilang pertama kali yang sukses ya dengan filmnya yang berjudul Little Nemo dan Gertie the Dinosaur. Itu udah lama banget ya. Mungkin kalian bisa searching di YouTube ya, itu kalian bisa lihat seperti apa film animasinya ya. Jadi dia yang mempopulerkan dan memenangkan banyak penghargaan untuk kategori film animasi, dan mulai saat itulah ya film animasi itu banyak bertebaran di dunia perfilman. Ya, banyak ya. Jadi ada lagi yang bergabung dengan Bray Studio. Si Earl Hood ini tahun 1914 dia juga menciptakan beberapa teknik untuk membuat film animasi ya. Nah, yang dia patenkan itu adalah menggunakan translucent cell. Ini ingat flipbook nggak?
Nah, flipbook itu kalau kita gambar ya, kita gambar nih, biasanya ada part yang sama persis, ya. Lalu ada part yang berbeda. Seperti kalau kita menggambar orang yang sedang berjalan. Biasanya kalau orang sedang berjalan itu kan gambar yang berbeda itu hanya gambar kaki ya, pinggang ke bawah. Nah, dari pinggang ke atas itu kan semuanya sama tuh bentuknya. Maka biasanya yang sama itu di copy banyak, tapi yang berbeda itu nanti yang akan diubah posisinya dan di copy kembali sehingga gambar tersebut diulang-ulang dan akan membentuk seperti orang lagi berjalan gitu. Nah, kira-kira gitu, ya. Kok langsung terima kasih aja? Ini ketekan N. Oke, kita balik lagi. Nah, flipbook seperti ini ya, flipbook. Ya, jadi ada gambar yang kita gambar berulang kali menggunakan buku. Kemudian kita giniin apa bukunya, ya. Nah, itu kan kita akan melihat seperti suatu gambar yang bergerak ya. Karena ada pola daripada gambar yang ditampilkan berulang kali ya, setiap lembarnya dalam flipbook ini sehingga membuat gambar itu seolah-olah bergerak. Nah, untuk flipbook sendiri mungkin kalau saya dulu pernah buat ya waktu zaman SMP gitu ya. Di gambar di ujung buku biasanya ya pakai stickman aja gitu ya, nanti buku itu diginiin. Biasanya di buku pelajaran yang tebel-tebel tuh suka digambar di ujungnya aja tapi gitu ya. Untuk membuat suatu step motion animasi sederhana yang menggunakan teknik flipbook. Flipbook ini tekniknya tahun 1868 ya, dipatenkan oleh John Barnes. Namanya adalah kineograph atau moving picture, gambar yang bergerak. Oke. Nah, salah satu studio animasi yang paling banyak kita temui, yang paling terkenal lah ya, yang sering kita tonton juga itu adalah dari Disney. Mungkin kalau Disney itu zaman saya memang adalah studio animator yang paling terkenal. Saya juga termasuk pengkoleksi salah satu karyanya yaitu Paman Gober ya, Donald Bebek. Nah, saya koleksi untuk komiknya, untuk majalahnya, tapi tidak untuk filmnya ya. Filmnya kan biasanya lihat sekarang tinggal di streaming aja ya, jadi tidak mengkoleksi secara khusus untuk filmnya. Namun untuk bukunya saya koleksi. Nah, Disney ini kan studio animasi paling terkenal ya, dan paling kaya, bahkan Marvel aja dibelinya sekarang gitu ya. Nah, banyak nih mereka Walt Disney ini berkarya gitu ya untuk membuat satu video animator, menciptakan berbagai macam teknik untuk membuat animasi gitu ya. Bahkan memang pernah juga animasi yang dia buat itu sangat realistis ya. Jadi dia juga menggabungkan animasi dengan video sesungguhnya dari aktor gitu ya. Ada filmnya saya lupa lagi tapi namanya gitu ya. Nah, kalau Disney itu mereka membuat suatu animasi menggunakan ini multiplane kamera. Nah, jadi ini ada orang menyusun gambar ya sebenarnya. Jadi ini kamera satu, kamera ini akan menyorot sampai bawah gitu ya. Nah, setiap orang ini nanti memiliki peranan penting untuk gambar di bawahnya. Biasanya paling belakang itu gambar ini ya, background ya. Dan biasanya karakter itu adanya di paling atas. Nah, jadi kira-kira gini bentuknya. Jadi background itu di sini gitu ya. Ini gambar gunung misalnya. Ini gambar landscape-nya, ini tanah atau rumput gitu ya. Ini gambar rumah, nah ini gambar karakternya. Nah, kan kalau orang berjalan itu kan semuanya itu berganti gitu ya. Cuman kan pergantiannya beda-beda kan. Jadi kalau karakter itu misalnya hanya 2 kali digantinya karena kakinya bergerak seperti ini gitu ya. Kalau background itu kan berarti kan dia bergeser ya. Kalau dia berjalannya ke arah kanan, maka background itu akan berjalan ke arah kiri gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa nih orang udah berjalan. Begitu pula dengan rumah. Ya, rumah juga ketika dia berjalan dia akan menjauhi rumah gitu ya. Lalu dengan landscape-nya, kalau dia berjalan berarti kan harus posisinya di atas landscape ya agar terlihat seperti animasi berjalan ya, bukan terbang. Nah, kira-kira seperti ini ya. Disney pertama kali membuat film animasi ya. Nah, dengan cara seperti ini biasanya dia tidak menghabiskan banyak resource karena setiap objek yang akan ditangkap dari kamera yang nanti akan menghasilkan suatu film animasi itu dibuat satu persatu. Jadi tidak
semuanya digambar dari awal ya, tapi dia pisahkan, ini latar belakangnya, ini landscape-nya, ini karakternya, ini objek-objek pendukung lainnya. Nah, tapi di syutingnya dalam satu ini ya, dalam satu kali. Yang pasti kita tahu bahwa ininya pasti transparan ya, ini pasti transparan. Hanya objeknya saja yang diwarnai gitu ya, sehingga kita bisa melihat seperti si karakter tuh benar-benar jalan gitu ya, tanpa kita harus menggambar ulang ya semua dari isi frame-frame ini. Nah, ada banyak ya itu teknik-teknik dalam membuat animasi. Ada salah satunya the cell and limited animation, ada stop motion ya pakai frame, ada sprite, ada pad, ada spline, ada vector, ada karakter. Nah, kalau cell animation ini seperti ini ya. Jadi dia menggunakan kamera seluloid, gambar belakangnya transparan. Ya, yang ini tadi lah ya. Dia pakai cell animation yang di sini tadi. Nah, kameranya itu seperti ini. Nah, ini transparan nih. Jadi ini karakter yang kuning ini. Nah, ini karakter, ini karakter yang lain lagi. Ini background, nanti ditimpa gambarnya. Gitu ya. Nanti kamera itu akan nge-shoot dari atas sehingga ini tiga ini akan menjadi ini. Nah, gitu ya. Nah, seluloid ini banyak dipakai hingga abad ke-20 gitu ya. Karena memang penggunaannya cukup mudah dan setiap karakter ini, jadi si animator itu kayak kalau menggambar ini hanya ini aja fokusnya gitu ya. Lalu hanya ini aja dan hanya background saja. Jadi dia tidak bingung ya dalam menentukan seperti apa frame selanjutnya untuk membuat agar animasi ini dapat berjalan sehalus mungkin. Ya, gitu kira-kira. Nah, tadi yang cell animation ini dipatenkan oleh Earl Hood ya pada tahun 1914 ya untuk cara cell animation ini. Kemudian ada yang menggunakan frame. Nah, frame itu ya sama seperti video, jadi gambarnya bergerak satu demi satu dengan gambar yang berbeda ya, sehingga ketika diputar dan diulang berkali-kali sesuai dengan jedanya masing-masing, biasanya pakai FPS ya, frame per second ya. Jadi setiap detik itu berapa gitu yang berganti gambarnya. Kalau dia bicara 30 frame per second, artinya dalam satu detik itu 30 frame itu berjalan maju secara sekuensial. Nah, itulah gambar yang dihasilkan. Dan itulah video, jadi seperti berupa video ya. Nah, tekniknya salah satunya adalah teknik rotoscoping namanya. Yang dipatenkan oleh Max Fleischer tahun 1917. Nah, ini kalau film zaman dulu pakai apa sih namanya? Pakai apa sih? Aduh, lupa lagi nih namanya. Jadi nanti video itu di-shoot ya, di-shoot di salah satu ini. Misalnya ini di-shoot ini ya. Nah, nanti diputer gitu ya. Sehingga pergerakan putaran itu dilihat dari sudut sini, ini seperti bola yang sedang memantul gitu. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi kalau ini kan kita lihat ini bolanya di bawah, bolanya di tengah, bolanya di atas. Nah, untuk membuat animasi ini memantul, sebenarnya kita jangan lihat tiga-tiganya. Jadi ini tuh di hidden, nanti ditutup. Yang dilihat itu hanya di bagian sini. Nah, nanti ini semua film itu ditarik ke sebelah kiri. Ya, sehingga dalam satu sisi kita lihat bola itu seperti memantul, tapi itu frame-nya bergeser terus ya. Nah, kecepatan frame itu nanti tergantung daripada seberapa cepat dia berputar. Kalau tadi kita ngikutin ya frame per detik ya kalau versi digitalnya. Nah, ini frame perputaran frame harus konsisten. Kalau nggak konsisten nanti akan terasa animasinya kayak dipercepat gitu ya, atau bisa jadi seperti diperlambat. Dan menggambarnya pun juga harus konsisten ya, sesuai dengan putaran dari rotasi untuk apa ya film ini gitu ya. Ini apa sih namanya, lupa lagi gitu ya. Nah, ini contoh yang lain nih. Nah, ini ya. Ini kan kudanya berjalan ya. Ini kan gambarnya sama sebenarnya, cuman posisi kaki kudanya beda. Nah, kalau kita lihat dari satu sisi aja, kemudian gambar ini ditarik ke kiri, itu seperti orang sedang berjalan, orang naik kuda sedang berjalan kudanya. Ya, itu namanya rotoscoping ya tekniknya. Nah, kalau
kita pakai digital, biasanya rotoscoping bisa diimplementasikan secara digital, bisa aja sih menggunakan algoritma standar aja gitu ya. Jadi kita gambar framenya, frame 1, frame 2, frame 3, kita lakukan looping aja ya. Selama frame itu belum habis, maka ya diputar terus. Cuman memang kalau teknik frame ini semakin tinggi jumlah frame per detiknya, itu gambarnya akan semakin halus gitu ya. Namun kalau lebih rendah, gambarnya itu biasanya agak kaku gitu ya. Agak kaku untuk pergerakannya. Oke, kemudian ada yang namanya sprite. Ya, sprite itu adalah suatu objek ya, objek animasi, entah itu 2 dimensi, entah itu 3 dimensi, di mana dia biasanya dipakai ya untuk, sebenarnya sprite itu untuk game sih kebanyakannya ya. Dan biasanya sprite itu dia tidak berdiri sendiri, tapi dia biasanya bergabung di beberapa gambar. Ya, jadi nanti gimana ya? Jadi gambar-gambar yang berbeda itu nanti disatuin menjadi satu lah gitu ya. Nah, itu namanya sprite ya. Bisa dijalankan oleh hardware, bisa juga dieksekusi oleh software. Sebenarnya sprite ini teknik digital sih ya, teknik digital daripada frame sih ya, daripada frame. Ya seperti ini tadi kan, gambar kuda ini dari perut ke atas itu kan sama gitu ya. Yang membedakan itu adalah dari perut ke bawah kan kakinya. Nah, jadi yang perlu kita gambar berulang kali itu ya kakinya aja gitu ya. Yang di atasnya kita bisa gunakan gambar yang tadi gitu ya. Namun agar lebih realistis, misalnya kan kalau di animasi itu kan kayak orang bernafas gitu ya, karakternya bernafas, itu biasanya framenya disesuaikan lah ya dengan animasinya. Tapi ada juga kayak film-film lama, animasi Disney lama seperti Donald Bebek gitu-gitu, atau Tom and Jerry deh gitu ya, yang lama, tapi nah itu biasanya apa ya, tidak terlalu realistis ya, kayak nggak bernapas gitu ya, karena memang animasinya itu bukan difokuskan untuk realistis ya, emangnya untuk lucu-lucuan aja sih. Nah, ini adalah contoh sprite ya. Nah, kalau di sini gambarnya adalah Wolverine ya. Nah, ini Wolverine-nya digambarkan sedang berjalan nih. Ya, kalau kita mungkin kalau teman-teman ada tahu game Mugen ya. Game Mugen itu kan biasanya terdiri dari game fighting 2 dimensi, di mana karakternya itu bisa diambil dan dipecah dan kita bisa bikin sendiri dan kita implementasikan di game apapun. Jadi kadang-kadang Street Fighter ketemunya X-Men gitu ya, atau Street Fighter ketemunya Tekken dan lain-lain. Nah, itu diambil tuh karakternya, itu yang dinamakan sprite ya. Waktu itu saya pernah bikin Mugen. Mugen itu kan open source ya. Jadi kayak latar belakangnya kayak mau bertarung di mana, di planet Mars dan lain-lain ya, background musiknya dan lain-lain itu bisa dibuat sendiri di Mugen. Nah, Mugen itu adalah platform game fighting ya. Kalau Mugen itu game fighting kebanyakan. Kalau game petualangan itu open BOR namanya, BOR, BOR itu apa panjangannya lupa lagi gitu ya. Nah, kalau beat them up itu BOR namanya. Kalau Mugen itu game fighting ya, kadang-kadang Naruto ketemu siapa gitu ya. Nah, itu kita sebut sprite itu ya, karakternya kita sebut sprite. Nanti kan kalau game fighting 2 dimensi itu kan ada mukulnya gitu ya. Mukulnya dia mau ke kiri mau ke kanan kan tinggal di copy aja ya, tinggal di mirror aja gambarnya. Kalau posisi karakternya lagi di kiri, dia ninju pakai tangan kanan gitu kan. Tapi kalau karakternya di kanan, dia ninjunya pakai tangan kiri ya, karena yang itu yang tertangkap di depan layar ya. Nah, itu tuh banyak image-nya gitu ya. Jadi per sprite ini satu image. Cuman kalau kita ingin membuat dia berjalan ya kita lakukan image ini berulang kali dengan gambar yang sama. Nih kayak gini nih. Ya, Wolverine lagi melakukan jurus. Ya. Ini lagi berjalan, lagi loncat ya dan lain-lain. Nah, ini juga sama untuk sprite ya. Kalau sprite dia pakai software biasanya ada ininya, ada apa? Ada apanya? Ada codingannya. Kayak kita mau bikin daun ini cuma satu sebenarnya. Ya. Tapi gimana cara dia bergerak, digeser aja yang di atasnya ini. Nah, gitu ya. Ini mungkin kelihatannya titik-titik ini ya. Nah, titik itu aja yang diubah-ubah posisi X-nya. Jadi sehingga
daunnya kelihatan bergerak gitu ketika posisi X-nya itu diganti. Nah, ini biasanya by software ya, caranya menggunakan algoritma. Atau menggeser pixel-pixel gitu ya. Biasanya kalau kita bikin seperti itu kita pakai X dan Y ya. Kalau gambar itu pasti ngomongnya X dan Y. Kalau kita ngomongin layar, X-nya itu dia tidak ada negatif ya, karena titik 0,0-nya itu ada di kiri atas. Yaitu kalau kita ngomongin gambar atau image. Nah, ini algoritma untuk membuat apa? Sprite-nya berjalan. Ya, kalau kita asumsikan satu sprite itu satu objek dan gambar yang berjalan itu adalah kumpulan sprite yang disimpan di array, maka tinggal ulangin aja gitu ya. Sepanjang berapa FPS. Nah, kita inginnya berapa FPS itu dari elapsed time-nya nanti. Jadi kalau 30 FPS, maka dalam 1 detik dia harus mengupdate gambarnya selama 30 kali ya, dan seterusnya. Nah, ini contoh Mortal Kombat ya. Ini si Raiden ya, kalau mau ngeluar ini banting ya sebetulnya ada. Jadi ini ada karakternya dipegang ya oleh Raiden, nanti dibanting ya karakternya gitu. Nah, ini tuh diulang beberapa kali gitu ya. Ini sprite ini sebenarnya seperti frame ya, tapi dibuat dengan bantuan komputer. Kemudian ada pad. Pad ini biasanya untuk gambar yang bergerak secara digital ya. Jadi dia akan berjalan sesuai dengan arahnya atau padnya. Nah, ini dalam teknik animasi modern ya, ini kita tetap gunain titik X dan Y. Nah, gini contohnya. Ya memang ribet ya kalau animasi itu mau nggak mau kita harus tahu teknik coding. Karena untuk membuat gambar bergerak, untuk membuat gambar yang berjalan gitu ya, dan pindah posisi itu semuanya pakai coding. Ya, termasuk kalau animasinya ada mulut yang berbicara aja itu diulangnya harus presisi gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan Flash ya, dimana mungkin itu adalah produknya dari Adobe ya, Adobe Flash ya zaman dulu. Nah, yang sekarang mungkin Adobe Flash sudah nggak bisa lagi karena sudah tidak support lagi ya. Pengganti Adobe Flash itu adalah Adobe Animate ya zaman sekarang. Nah, itu kita buat pad gitu ya. Kita buat pad. Jadi kalau kita buat padnya seperti ini, maka mobilnya akan berjalan seperti ini mengikuti pad yang kita buat. Nah, bagaimana sih kita mengimplementasi pad itu? Biasanya ya mulai aja dengan kode sederhana gitu ya. Kalau kita sudah belajar kayak kode untuk membuat garis lurus gitu ya, lalu perpindahan objek ya. Nah, cuman bedanya gini, perpindahan objek menggunakan titik-titik itu lebih terasa kaku daripada pakai pad. Kalau pad itu kayak dia lebih halus ya gerakan perpindahannya ya, kalau kita contohkan mobil ini tadi. Nah, kalau dia tidak pakai pad, ini dipindahinnya per pixel gitu ya, seperti yang codingan ini biasanya perpindahannya itu agak nggak smooth ya. Cuman kalau kita implementasikan pad menggunakan Flash atau di Animate itu biasanya pergerakan itu nanti akan smooth. Karena segala frame-nya, FPS-nya dan lain-lain itu udah diatur dalam pad itu. Ya. Nah, kalau kita ingin menjalankan bola gimana? Ya, kita harus tahu sumbu awal. Lalu kita harus tahu sumbu akhir. Ya. Nah, kita di sini misalnya menggunakan ActionScript 3. Nah, AS3 ini adalah bahasa yang digunakan di Adobe Animate. ActionScript versi 3 gitu ya, dimana memang bahasanya mirip Java sih gitu ya, mirip Java. Dan berorientasi objek. Nah, kalau kita ingin memindahkan ya dari titik asal ke titik akhir, maka kita tinggal panggil aja gitu ya sebenarnya gitu ya. Kita tinggal panggil fungsinya aja, atau kita bisa buat algoritma seperti ini untuk apa? Pergeseran pixelnya. Ya, misalnya kita ingin menggeser dia dari posisi X0 sampai 499. Maka kita tahu bahwa Y-nya bisa berapa aja kan? Ya, kita asumsi aja Y-nya bebas gitu ya. Artinya kalau kita ingin memindahkan X dari 0 ke 499, asumsi aja Y-nya 0 gitu ya. Jadi dia tuh memindahkan bola dari kiri ke kanan. Nah, gimana caranya? Ya tinggal aja di set ya.
bahwa bola itu jadi sprite ya, sprite itu adalah objek. Kemudian kita tampilin gitu ya bolanya sebanyak kurang dari 500 sudah aja gitu ya. Nah, ada juga menggunakan teknik spline ya, spline atau spline ya namanya, itu sama seperti pad sebenarnya. Cuman kalau teknik spline ini, spline kayaknya. Saya lupa cara ngucapinnya gitu ya. Kayaknya spline. Nah, teknik spline itu dia membuat pad menggunakan representasi matematik. Ya, seperti ini kan apa, interpolasi gitu ya. Lalu aproksimasi gitu-gitu. Nah, ini menggunakan teknik matematik sehingga codingnya pun nanti coding matematik. Ya, jadi perpindahan antara padnya itu menggunakan matematik. Lalu ada lagi yang namanya vektor. Nah, vektor animation itu berarti dia menggunakan pixel gitu ya. Nah, biasanya vektor animationnya dia lebih smooth ya, karena mau di zoom juga dia tidak akan pixelated, karena vektor ini sebenarnya walaupun ditampilkan dalam bentuk pixel tapi diwujudkan dalam bentuk persamaan matematik juga gitu ya. Sehingga walaupun di zoom gambarnya tidak pecah. Kemudian dalam animasi juga ada yang namanya karakter animation ya, di mana karakter animation ini nanti akan difokuskan pada karakternya, di mana memang nanti karakter ini memiliki latar belakang gitu ya, memiliki kejadian, adegan, background, memiliki konflik dan lain-lain. Ya, jadi nanti biasanya dalam satu film animasi itu dia ada banyak karakter, di mana karakter itu nanti bisa terjadi interaksi, konflik dan apapun ya. Biasanya kalau bikin animasi pun kita harus bikin skenarionya dulu seperti membuat film. Nah, zaman sekarang tidak hanya 2 dimensi saja, tapi ada juga gitu ya aplikasi-aplikasi yang bisa membuat animasi dalam bentuk 3 dimensi. Salah satu studio dari Disney yang paling terkenal untuk animasinya adalah studio Pixar ya, untuk film Disney animasi seperti Cars ya, seperti Finding Nemo, seperti apa ya, banyak lah ya, lupa lagi, atau DreamWorks ya. DreamWorks juga seperti Toy Story ya kalau nggak salah DreamWorks. Nah, itu juga menggunakan rendering dari aplikasi image 3 dimensi gitu ya. Nah, ini gambar yang saya ambil ini sebenarnya 3 dimensi ya, tapi di rendernya bagus. Nah, ya. Nah, 3 dimensi itu biasanya kita buat dulu ya gambar 3 dimensinya. Dan ketika kita bikin itu masih kasar biasanya ya objek 3 dimensinya. Belum ditambahin anti aliasing, tekstur dan lain-lain, sehingga kita butuh teknik rendering ya untuk memperhalus gambar itu dan membuatnya menjadi hidup. Nah, gimana sih cara rendering itu bekerja? Itu menggunakan algoritma sebenarnya. Ya, kalau kalian suka main animasi, suka main emulator, itu biasanya kenal tuh dengan yang namanya anti aliasing gitu ya, tekstur quality gitu ya, dan lain-lain pasti tahu gitu ya. Misalnya kalian mau main game emulator Nintendo gitu ya di handphone. Nah, itu kan ada settingan itu, ada anti aliasing, ada anti aliasing, ada apa? Filter gitu ya, ada masking dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya untuk memperhalus gambar. Nah, itu sebenarnya wujud daripada ini ya, rendering ya. Tapi kalau kita main game Nintendo itu biasanya renderingnya rendering 2 dimensi. Tapi ada juga kalau kalian main game di PC ya, main game PC berat tuh ya, biasanya kan sistem renderingnya suka diturunin ya. Kalau misalnya komputer kita nggak mampu, misalnya tekstur quality-nya jadi low gitu ya, sehingga gambarnya jadi kelihatan kotak-kotak kan gitu ya. Nah, itu adalah proses render namanya. Jadi memperhalus gambar, dimana nanti gambar itu akan apa ya, berusaha untuk mengikuti kualitas daripada hardware biasanya. Ya, jadi bisa aja sih gambarnya tetap bagus, cuman kalau kita main game itu kan jadi lambat ya, jadi lemot karena proses renderingnya yang terlalu lama. Atau kalau kita buat objek 2 dimensi atau 3 dimensi aja, ngerender ulangnya itu bisa jadi lama banget gitu ya, ngerender gambar, ngerender apa objek 3 dimensi yang tidak bergerak. Nah, ini kalau udah kita gunakan software 3 dimensi, biasanya ada yang namanya modeling juga. Modeling itu adalah perwujudan bentuk 3D objek ya sebenarnya. Nah, di situ kalau udah ngomongin teknik rendering ya, biasanya kita akan ngomongin ya graphic card ya, dimana VGA itu biasanya tugasnya untuk merender image.
teknologinya macam-macam banyak ya. Yang banyak dipakai di handphone itu pakai, kalau yang sekarang Vulkan ya untuk Snapdragon. Kalau yang dulu tuh pakai OpenGL. Nah, itu adalah rendering ya untuk image dan objek-objek 3 dimensi. Nah, ini misalnya kita gambar robot nih ya. Nah, gambar robot ini kan biasanya kita gambar sebagai image ya. Objek ya, maksudnya objek animasi 3 dimensi. Kemudian objek ini kan bergerak tuh. Nah, pergerakan objek itu agar smooth gimana, itu biasanya ada orang di belakangnya untuk diambil diambil beberapa titik dari orang itu, sehingga perubahan tekstur si objek 3 dimensinya itu akan ngikutin orang itu ya. Nah, itu kita namakan 3D model namanya. 3D model itu artinya objeknya 3 dimensi tapi pergerakannya itu dilakukan oleh manusia sebeneran ya. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat syuting game ya, kan kalau game sekarang itu kan budgetnya udah sama kayak bikin film kelas Hollywood ya. Jadi memang ada aktornya gitu ya, ada pergerakan manusianya udah mendekati asli. Karena apa? Karena pergerakan asli itu dibuat oleh manusia yang bergerak memang. Oke, jadi untuk 3D mungkin memang kita membutuhkan hardware yang mumpuni ya. Kita membutuhkan, kalau untuk membuat 3D animasi ya, kecuali kalau 3D objek doang, kita harus mencari aktor yang bisa berperilaku yang realistis dan lain-lain ya. Makanya biasanya kalau kita bikin orang-orang ya atau studio-studio animasi itu, kalau bikin animasi 3 dimensi itu budgetnya ya tidak sedikit. Belum lagi lisensi softwarenya ya, seperti 3ds Max ya, Blender, Modo dan lain-lain, ini semuanya berbayar ya untuk perangkat lunaknya. Nah, biasanya sebelum objek itu dirender, mereka harus di layout dulu. Nah, jadi objek itu nanti di dalam scene itu ditaruh di mana gitu ya. Ya, misalnya kalau objek 3 dimensi atau objek 2 dimensi, kalau ingin membuat objek itu seperti berjalan, maka kita harus tahu peletakan dia dengan landscape itu sejauh mana gitu ya. Kalau terlalu jauh jadi seperti terbang, kalau terlalu dekat jadi kayak beda jarak gitu. Jadi walaupun dia direpresentasikan dalam 2 dimensi, pengaturan objek dengan objek yang lainnya itu tetap harus diperhatikan. Itu namanya layouting ya dalam animasi. Ya agar terlihat realistis ya tujuannya. Agar tadi orang berjalan itu tetap di tanah gitu ya, tidak seperti terbang gitu ya. Kemudian ketika orang itu berjalan atau animasi itu berjalan memang terlihat seperti berjalan gitu ya, bukan kayak ngambang gitu ya. Nah, itu ya, itu namanya layouting dalam animasi. Biasanya kita perhatikan itu adalah posisi-posisi peletakan dari objeknya ya. Ini rendering tadi udah sedikit dijelaskan ya, menggunakan komputer, pakai aplikasi. Nah, ini rendering tadi ya. Ini gambar yang tadi, yang saya bilang tadi, ini saya ngambil, ini adalah 3D, ini juga ya, rendering 3 dimensi. Nah, kalau perumahan zaman now itu biasanya ini ya, rendering rumah interior ya. Sekarang itu kan para desain interior rumah itu kan biasanya kalau ingin mendesain rumah, furniturnya seperti apa nantinya, nah itu biasanya dibuat dulu tuh ya model 3 dimensinya, tapi yang memang realistis. Ya seperti ini kan, mungkin kalau sepintas kita lihat, wah bagus banget nih rumahnya, padahal ini bukan rumah beneran ya, tapi ilustrasi rumah yang digambarkan menggunakan software 3 dimensi yang sudah di render, di mana renderingnya itu udah tampak seperti asli ya. Untuk tekstur-tekstur ya, untuk yang terlihat itu udah seperti asli. Nah, biasanya kalau kita ingin membuat gambar animasi, itu sama seperti membuat film, ya harus ada storyboardnya dulu. Ya ada karakter, dia punya background apa, nanti dia ketemu karakter siapa aja gitu ya. Terus ceritanya itu lagi di mana, di planet lain kah, di rumah kah, di pasar kah gitu ya. Terus ada konflik, biasanya konfliknya apa dan lain-lain. Nah, kalau di YouTube itu sering kita lihat animator-animator dengan short video ya. Yang suka saya nonton itu yang Fernalta ya, itu ya bahasanya nggak bagus sih, cuman
gambarnya juga nggak bagus tapi lucu aja dan menghibur ya, tapi dia memang ada latar belakang ya, cerita karakternya itu ada latar belakang. Kemudian ada lagi beberapa animator yang saya lupa gitu ya, ngupload di YouTube itu dalam short animasi aja seperti 2 menit 3 menit, tapi animasinya itu ya cukup menghibur lah gitu ya. Nah itu ada storyboardnya tuh, terus ada voice recording yang pasti, karena animasi itu ya tadi kan objeknya itu bukan objek nyata sebenarnya, tapi objek yang digambar ya, di drawing, digambar. Maka aktor-aktor yang berperan ya dalam animasi itu harus ada suaranya, itu biasanya kita harus isi dengan voice recording. Kemudian ada animaticsnya, yaitu ada ceritanya gitu ya. Ada ada sesuatu yang memang yang bikin menarik lah gitu ya dalam animasi yang dibuat. Nah ini membuat storyboard namanya. Kalau storyboard itu karena dia masih konsep, nggak perlu yang langsung pakai software sih. Jadi kalau kita ngomongin bahasa pemrograman coding ya, kita ngomongin bikin perangkat lunak, ini biasanya fase desain dulu gitu ya, nggak langsung coding. Nah storyboard itu biasanya kita membuat sketsa dulu gitu ya, seperti apa ide ceritanya, kemudian seperti apa animasi kasarnya gitu ya. Nah lalu biasanya storyboard ini ya diserahkan ke animation director untuk di-approve atau direvisi kalau memang perlu gitu ya. Alah, pencet lagi. Nah seperti ini ya misalnya nih, menggunakan stick figure. Nah ini yang paling gampang nih, jadi kayak bikin komik lah ya. Nah pertama itu scene-nya gini, terus gini gitu ya. Ini adalah latar belakangnya gini, dia ngapain gitu ya, dia ketemu siapa aja, positioning nanti ketika animasinya jadi itu seperti ini loh gitu ya. Berlaku untuk 2 dimensi atau 3 dimensi ya, dua-duanya juga seperti itu. Tapi kebanyakan animator ya pakai stickman dulu sih, cuman untuk mengetahui sudut pandang pengambilan gambar gitu ya nantinya. Walaupun dia 3D kan, kalau 3D kan gambarnya bisa diambil dari mana aja. Nah dengan adanya storyboard ini kita bisa lihat gambar yang nanti akan muncul tuh bagusnya gimana gitu ya dalam bentuk sketsa. Ya gitu kira-kira. Terus ada voice recording, tidak hanya suara manusia ya, tapi background music ya, sound effect ya, suara langkah kaki berjalan gitu-gitu. Nah itu semuanya harus ada dulu gitu ya, sebelum kita membuat story realnya seperti apa. Nah biasanya story reel itu dibuat setelah soundtrack yang ada, sebelum jadi animasinya gitu ya. Kemudian dia adalah implementasi nyata dari storyboard yang dibuat tadi, kemudian disinkronisasi dengan soundtrack. Makanya tadi saya bilang story reel ini adalah membuat animasi itu tampak nyata sepertinya. Ya seperti itulah kira-kira gitu ya. Ya jangan sampai mulutnya udah gerak tapi voice-nya belum ada gitu ya. Atau langkah kaki itu terdengarnya terakhir gitu ya. Jadi orangnya udah berjalan, langkah kakinya baru kedengeran ya, jangan seperti itu gitu ya. Tapi harus disinkronisasikan. Nah biasanya dalam animasi yang tradisional itu ada kaitannya dengan masalah timing dan desain. Nah storyboard inilah nanti yang akan menyatukan semuanya gitu ya. Jadi di sini nanti akan diceritakan langkah kaki kah gitu ya, suara percakapan kah, dan background soundnya, misalnya ini lagi tegang pakai background sound apa gitu dan seterusnya gitu ya. Nah ini banyak ya yang dilakukan secara tradisional, namun memang dilakukan juga sih dengan teknik animasi modern ya, tapi secara teknisnya aja yang berbeda. Kalau yang tradisional masih drawing biasa, kalau yang modern udah menggunakan software gitu ya. Ini macam-macam softwarenya, yang mana sebagian besarnya itu bergambar ya, seperti itu. Yang open source juga ada nih ya, Blender ini open source ya, jadinya bagus ya. Tapi kalau kita nggak, sebenarnya bikin animasi itu sama kayak gambar gitu ya, kalau kita menguasai teknik gambar aja kurang, nggak begitu bagus ya. Tapi kita harus memiliki seni ya. Jadi yang jadi masalah terkuat dalam membuat suatu animasi itu adalah di sisi seninya, jalan ceritanya,
peran karakternya dan lain-lain gitu ya. Bukan masalah hanya mengetahui hal-hal teknis saja dalam pembuatannya. Baik, seperti itu ya kira-kira penjelasan mengenai animasi. Untuk pemula ya, kita bisa sih membuat animasi pemula yang tidak terlalu coding, kita bisa gunakan yang namanya Scratch. Nah, Scratch juga open source. Jadi kita bisa mencoba Scratch dengan terlebih dahulu mungkin kita belajar algoritma sederhana yang gampang gitu ya menggunakan code.org ya. Itu udah membuat animasi yang gampang banget gitu ya, dimana tidak hanya kita bisa gunakan sprite yang disediakan sama aplikasinya, tapi kita bisa import sprite kita juga. Namun memang dia gratis dan berbayar, ada dua versi, dimana kalau berbayar pasti fitur-fiturnya lebih lengkap daripada yang gratis. Namun yang gratis pun udah cukup untuk belajar cara membuat animasi. Baik, begitu saja dari saya ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.